Oke guys, jumpa lagi di vlog saya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips mengenai upgrade kampas ganda yang pas untuk kebutuhan motor kalian. Nah, di sini sebelum kalian menjelajahi sebuah toko online, alhamdulillah. Sebelum kalian menjelajahi toko online, sebelum kalian menjelajahi toko-toko yang ada di sekitaran kalian, bingung mencari kampas ganda yang pas. Wah bang, aku baru main kirian, enaknya ya pakai kampas ganda yang apa? Terus mangkoknya juga perlu dikartal apa enggak? Terus lagi perlu ada pengembangan dari per sisi sentriknya ini apa enggak? Terus bagian per CVT juga perlu diganti apa tidak? Oke, kita bahas semuanya ya. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas lebih ringkas ya, biar lebih kepada intinya. Baik, sebelum kalian menjelajahi kampas ganda kampas ganda motor metik kalian, perlu diketahui kalau dari sisi bahan sendiri sih dengan kampas ganda bebek ini, kalau dari saya ya, karena saya mereviewnya dari kampas ganda ini bebek, dari kampas ganda Grand bebek merek Fukuyama Clutch Carrier Only. Nah, ini yang saya temukan adalah di motor bebek ini ada ukirannya, ada uliran ya. Ini kalau kameraku nggak bisa fokus, embuh ya, padahal X80 Pro ya. Nah, ini ada ulirannya dan ulirannya tajam ya. Namun pada motor matic kalian itu bersih, mulus-lus. Nah, lah karena fokus-fokus langsung tenan. Ya pokoknya ini ya, mulus ini. Nah, ini fokus gitu. Nah gitu. Lantas apa yang membedakan mas? Yang membedakan salah satunya adalah dari bahannya sendiri mas. Bahannya beda tapi aku nggak tahu mas. Tapi nggak taunya ini dari konstruksinya pakai bahan apa atau apa itu saya kurang paham. Tapi kalau sepaham saya, kalau yang dari kampas ganda matic ini dari kampas ganda dari styrofoam atau gabus premium ya, dipadatkan ya, nggak tahu lah. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Kalau yang ini kayaknya ini dari apa ya ini ya, sedikit beda ya. Ini lebih lebih apa ya, lebih padat ya, lebih keras. Karena mungkin gini, kalau ini kan kalau bebek kan dia kecelup oli ya, di dalam oli ya. Tapi kalau misalnya di motor matic dia kan kering, garingan. Nah, terus misalnya kalau di motor bebek ini sepemahaman saya ya, ini kan karena jadi satu sama oli. Nah, jadi dia perlu di grade. Begitu juga mangkoknya. Mangkoknya mana mangkok? Nah, kalau di bebek kan ada grade-nya tapi lebih besar. Nah, kalau di matic itu lebih kecil-kecil bagi yang mengaplikasikan ini kartel lurus. Nah, lalu mas, sebelum sampai sana, saya pegel-pegel ya, jam 12 bengi. Alhamdulillah. Nah, sebelum ke sana, kalau misalnya kita menilai dari sisi bebek atau maticnya itu bagus mana mas? Ini memiliki kinerja masing-masing ya. Tapi kalau misalnya saya sebagai pendiri dari Praps Garage itu mencontoh ini ya, mencontoh ini apa sih ini, mohon maaf ya, mungkin kedepannya saya akan bikin vlog cerita horor ya mungkin, karena banyak suara-suara aneh di sini. Nah, kalau di sini, kalau di motor BB ini yang saya temukan itu dia tercelup sama oli tadi yang sebagaimana saya terangkan ya itu, dan dia durabilitasnya tinggi karena terselimuti oli. Beda dengan yang mangkok ganda, kampas ganda yang kita pakai ini.
panas mempengaruhi, sisi kita ngegas juga mempengaruhi, apalagi kalau kalian yang ngegasnya sambil ngerem, biasanya cewek. Nah itu wah, wes kadang yang habis duluan tuh yang sini daripada yang sini. Itu biasanya ngegas sambil ngerem. Kalau misalnya kalian pemakaiannya apa normal dan benar, itu biasanya habisnya bareng, tapi jarang. Kan juga motor dipinjam juga. Nah gitu. Nah lalu bang, nggak usah ke bebek sekarang bang, nanti bikin vlog sendiri. Nah, kapas ganda yang tepat itu seperti apa? Apakah perlu panjang, apakah perlu pendek? Nah tergantung kebutuhan kalian. Tebal, tipis, panjang, pendek ini kalau motor matic ya, ini saya risetnya mempengaruhi ya, mempengaruhi. Apalagi ini sebuah kampas ganda yang saya temukan di sales Yamaha ini luar biasa kuandele ya nih, tebalnya selisih segini nih sama elik lah ya. Nih, ini segini nih. Ini sederajat nih loh. Saya tak fokusin, semoga bisa. Nah ini sederajat loh. Malah lebih pendek. Nah, nih ini sederajat nih. Tapi ini tebalnya nih loh, luar biasa. Tebalnya luar biasa. Nah, apakah dari sisi tebal ini mempengaruhi, Mas? Mempengaruhi dari apa? Sebuah kinerja pada motor matic? Iya, akselerasi. Bagaimana dengan top speed? Nah, kalau untuk top speed saya rasa semakin pendek ya, tapi nggak terus pendek banget ya. Pendeknya itu menyerupai Honda original Vario. Itu untuk atasan enak. Ya, untuk atasan enak. Tapi kalau untuk panjang itu untuk akselerasi dia enak. Kalau akselerasi kalau panjang. Nah, tapi kalau tebal tipisnya itu, kalau yang tebal itu gas dikit aja dia udah langsung jalan, langsung nempel. Tapi namun bajigur, kembali lagi bahan yang digunakan itu seperti apa. Kalau ini tuh kayaknya cuman gabus recyclean ya ini ya. Ini kayaknya cuman recyclean. Tapi juga nggak tahu apakah mungkin dari kualitas yang lebih terjangkau. Keras sih keras, ya keras wajar. Keras sih keras. Mau nyalain bor itu takut anakku bangun ya. Coba kita kikrek ya, dikit ya. Penasaran. Langsung terkelupasnya segini ya. Alah, alah. Wah ini kalau orang Jawa ini biasa mengatakan walah cempe gitu ya. Itu nggak jorok kok itu karena itu cempe itu anak kambing. Nah itu gini, ini debunya ini. Baru sedikit aja saya gores, segitu udah. Bagaimana dengan yang elik? Yang elik ya. Ini keras ya, keras. Nggak rubah tuh. Bahkan debunya aja nggak ada. Nah, dari sisi ini apa yang mempengaruhi bang? Apa yang menurutmu, pengalamanmu itu apa yang akan terjadi kalau misalnya tebal tapi lunak dan lebih tipis tapi keras? Ya yang pertama adalah yang tebal ini saya nggak tahu ini grade-nya ini dia licin atau enggak. Coba ya. Kemarin udah nyoba bang ya. Kalau yang belum nonton kemarin ya silahkan nonton. Ya licin sih, licin. Kita bandingin sama elik. Wah, lebih keras eliknya. Jadi bahan dasar ini juga mempengaruhi ya, mengenai kerekatan dan daya cengkramnya ini juga mempengaruhi. Apalagi kalau Mirs bagus. Ini dari produk Mirs. Tapi untuk daya cengkram sih dari Mirs, aku lebih prefer ke elik ya. Ini bukan berarti Mirs jelek, enggak. Loh, ini sebuah cara bodoh aja ya, cara bodoh untuk ini kampas ini keraket, kampas ini nggak keraket ya. Terus kenapa kok orang-orang jarang beli elik mas? Ya mungkin karena orang menganggapnya ya, kampas ganda ini elik. Elik tuh ya searching aja ya, artinya elik dalam bahasa Jawa itu apa. Tapi ini bagus tuh gitu. Jadi kalau tingkatan kualitasnya ini harga 100, kulaan 100.000, saya kulaan ini 100.000, ini 100 berapa ya, sama ongkirnya 140. Ini di nganu kok, di orang di sales 100, 140
Sama ini paling mahal ini 220 ya kayaknya ini. Tuh. Tapi untuk daya cengkram ini paling paling licin ya ini ya, enggak wis obah. Jadi ya alah ini gerus. Ya ada harga ada rupa ya. Kalau misalnya kalau pakai ini tuh ya kalau pakai yang bahannya apa serabut styrofoam dipadatkan kayak gini itu ya, dan ini juga nggak yang mencengkeram bagus, banyak cepet lunturnya, itu ya sisi alternatif aja, alternatif. Maksudnya kalau ketika nggak ada yang ini sama ini atau nggak ada yang originalnya, itu baru pakai ini. Ya, kok nggak ambil yang original mas? Yang original ya, nih, ini dari original. Tapi nggak vario ini apa? Scoopy Koja, Scoopy KOJ. Coba ya. Wah ini bagus sih. Ya selip sitik-sitik dikit-dikit bagus. Mirip-mirip sama Mirs ya. Mirip-mirip sama Mirs. Daya apa indikator tekanan tanganmu kepada mangkok ganda di apa pada kampas ganda ini sama nggak bang? Sama. Ya ini mungkin gini ya, mungkin gini sih kalau saya. Urutannya gini. Nah urutannya gini. Dari paling rendah, sedang, bagus, recommended. Itu gitu. Kalau bebeknya gimana mas? Ya coba ya. Saya juga penasaran kalau bebek. Licin banget ya, mungkin harus itu ya, mungkin harus dengan mangkok gandanya biar apa namanya? Biar bisa mencengkram ini dari sisi dalam juga. Karena kalau pakai mangkok yang kayak gitu juga jatuhnya lemes ya, ini sangat sangat licin. Ya, gitu. Nah, kalau menurut saya tebal tapi cepet, tebal tapi cengkramannya kurang bagus, terus cepat hancur, ini sebatas untuk alternatif. Jadi jangan gunakan ini ketika kalian speeding ataupun untuk main herek, itu kurang tepat ya, karena sedikit-sedikit nanti akan rungkat. Biasanya ini lebih tepat untuk ojek ya, bagi alternatif ojek itu mungkin oke sih, mungkin itu masih oke. Karena kenapa? Ojek online atau ojek offline itu kan butuh akselerasi yang penting untuk membawa penumpang atau membawa barang. Nah ini diunggulkan dengan ketebalannya, jadi nggak perlu menarik tuas gas yang banyak, dia akan langsung menempel. Nggak perlu menarik tuas gas yang banyak, dia akan langsung cepat menempel ya. Dia akan motor akan langsung cepat jalan. Namun kalau misalnya pakai yang kapas kayak gini, terus apa mangkok gandanya nggak dikartel, saya rasa ini akan hanya banyak selip, jadi percuma tebal ya. Jadi menurut saya kampas ganda seperti ini kurang worth it. Mereknya apa mas? Mereknya Yamaha ya, mungkin KW-nya Yamaha gitu ya, gitu. Nah terus yang dari ini, kalau yang ini sih standar ya, tapi kalau untuk saya, untuk Scoopy XD itu boros, setahun sekali udah habis ya, habis. Terus mas, kok nggak mencontohi kampas ganda Daytona? Nah kampas ganda Daytona sendiri tempat saya kebetulan udah habis. Itu paling laku keras, padahal saya nggak suka karena itu dari batu ya menurut saya. Tapi paling laris manis ya, karena mungkin konten mengenai itu juga banyak yang bagus, jadi banyak peminatnya. Meskipun setelah pasang kok kayak slip ya mas. Nah tapi kalau misalnya kalian pakai kampas ganda Daytona, kalau slip pakai aja kartel lurus, itu insya Allah mempengaruhi banyak sekali, kayak gripnya lebih berasa. Nah gitu ya. Tapi jika misalnya kalian pakai mangkok ganda lurus, kartel lurus, efek yang akan diterima seperti apa mas? Mangkok gandanya akan berulir seperti ini mas, tapi ya enggak juga ekstrim seperti ini, enggak kayak gini juga. Cuma nantinya akan ada uliran-uliran seperti ini, tapi ulirannya di sini itu secara tipis, secara tipis. Berarti rusak dong mas? Ya enggak gitu mas, kinerjanya enggak bikin terus rusak ya, enggak bikin terus rusak itu enggak.
malah lebih bagus, mencengkram secara dalam juga. Dalam ada cengkramannya, luar juga ada cengkramannya, double cengkraman. Kalau misalnya sini dipukul rata semua seperti kampas ganda standarnya, itu perlu sebuah kampas ganda dari bahan yang premium untuk meminimalisir selip. Nah itu baru betul, itu kalau dari penilaian saya. Nah seperti itu. Nah jadi misalnya kalian kok pengen cari kampas ganda yang wow, yang apa, recommended itu, kalau Daytona butuh penyesuaian pada mangkok. Dan saya juga menyarankan untuk yang menggunakan kampas ganda dari Mirs ini sudah lumayan bagus. Ini pantekannya ini bagus, tapi ini nggak real carbon ya, karena kalau real carbon pasti akan keras seperti Daytona. Ini sepertinya tidak real carbon, namun ini kayaknya apa, karbon biasa ya, nggak yang karbon Kevlar, karena ini masih lembut. Dan untuk durabilitas saya juga belum memastikan kampas ini kuat berapa tahun, karena pernah kejadian di tempat saya ini jepat, reliningan kayak gini jepat. Tapi dari merek nggak tahu ya, udah lama banget kok gitu. Nah saya baru naksir lagi setelah itu, lama banget itu 2 tahun saya naksir lagi kampas ganda Mirs ini yang lumayan bagus. Tapi juga untuk yang kampas ganda standar ya, standar itu biasanya dari banyak hal ya, dari XCD atau dari apa, itu banyak. Kampas ganda standar, kampas ganda Mirs itu lebih enak kalau kalian pakai mangkok kartel lurus, itu bagus betul. Jangan beli dulu sebelum nonton video ini, tanamkan dalam hati, pikir baik-baik, karena kampas ganda itu mahal ya, mahal. Lumayan untuk sodakoh, lumayan 200.000 tuh, 100.000 untuk sodakoh lumayan. Nah gitu. Terus misalnya dari sisi, kalau misalnya bang kita pakai elik ini, apakah perlu untuk mangkok ganda di kartel lurus? Ini saya rasa tidak perlu ya, saya rasa tidak perlu, karena ini sudah menempel bagus di mangkok ganda standar. Saya pakai ini 5 tahun, enggak ding, dari 2018 pakai ini masih 50%, luar biasa. Elik paling habisnya kalau udah 10 tahun mungkin ini kapas gandanya. Daya cengkramnya sangat bagus, durabilitasnya bagus. Nah kalau kalian mencari apa, hidden gem atau apa ya, mungkin hidden gem ya, kampas ganda adalah elik ya, adalah elik. Nah ini elik. Kalau kalian memang niat mencari hidden gem, ini adalah kampas ganda yang luar biasa yang bisa anda pakai dengan mangkok ganda standar anda. Namun apakah ada kekurangannya mas, mangkok apa pakai kampas ganda elik ini? Sesuai kebutuhan, akselerasi pilih yang panjang, mau apa, buat laju atau buat antar kota atau buat balap-balapan yang nggak mementingkan putaran bawah, cari yang pendek, gitu aja ya. Versi short dan versi long beda kebutuhan, beda penggunaan, beda spare partnya. Itu prinsip kerja saya ya, itu gitu. Kalau mau ekstrim lagi, kalian beli yang pendek, terus kurangi lagi, dipakai tuner, kurangi lagi 1 cm kalau mau buat apa, herek ya. Herek tuh ya sekilo 2 kilo ya, buat balapan segitu, nafasnya panjang gitu. Tapi ingat, kalau bahan elik ini kalian gerinda atau kalian custom, itu baunya kayak tai apa ya, ya kayak tai gitulah, enak. Nah terus misalnya apa, kalian pakai Mirs ini, kalau misalnya nggak ada yang panjang, kalau mau memendekin ini, saya rasa perlu kehati-hatian ya, karena dari ini tuh biasanya kalau di kampas seperti ini tuh diproduksi ininya dulu, baru dilem. Nah takutnya kalau nanti ada bagian lem yang malah kekelupas, terus ada bagian yang nggak kelem, itu takutnya kalau malah jadi cepet kebuka meletek gitu ya, itu gitu. Astagfirullahaladzim, lu ngantuk. Nah terus mas, to the point saja mas, untuk kita yang maunya langsung akselerasi yang nampol, kita nggak peduli dengan apa itu top speed atau buat laju rada nggak enak dikit, nggak apa-apa lah, tapi yang penting akselerasi, enak buat selap-selip, enak buat nyalip, enak buat bawa barang, enak buat boncengan sama istri. Itu kampas mana bang yang recommended? Yang pertama adalah jelas ini tadi ya, elik. Namun kalian pakai aja mangkok ganda kartel lurus seperti ini ya.
Ini apa, setiap tukang bubut mungkin akan berbeda hasil kerjaannya ya. Mungkin akan berbeda karena kalau saya sendiri yang mengerjakan seperti ini jadinya. Ulirannya lebih kecil ya, lebih kecil biar menggigitnya itu lebih maksimal dan nggak merusak kampas gandanya. Ada juga yang besar-besar, ada yang apa selisih setengah senti itu variatif para pembengkel. Itu tinggal kalian pilih aja kemana yang lebih mantap di kalian. Kalau saya sih ya karena produk saya dan hasil pemikiran saya seperti ini ya, ini yang terbaik seperti ini. Ini karena versi saya. Kalau versi saya yang terbaik yang cuma 3 lare atau 4 lare gitu ya pasti saya akan membuat itu. Tapi kalau saya sendiri dari 2021 awal itu pakainya kayak gini, kayak gitu. Dipadukan dengan elik yang panjang sudah, itu insya Allah enak. Pernya KVB ya. Kalau per KVB KVY itu biasanya kalau buat akselerasi kalau udah lama agak kayak apa ya, kayak jedak, kayak jengat-jengat gitu loh. Biasanya kalau lebih jengat-jengat. Kalau mau yang lebih apa, smooth jalannya ya biasanya pakai per orinya Vario, persentriknya Vario 150. Itu lebih enak kalau buat smooth-smoothan, buat halus-halusan. Tapi biasanya kalau pengen orang-orang tuh pengen upgrade performa tuh biar lebih kerasa, biar lebih menjambak. Nah kalau biar lebih menjambak untuk Vario series pakai persentri KVB, kampas ganda elik, sama mangkok ganda kartel lurus. Untuk puli depan bang, nggak usah pikir puli depan dulu, rasain aja sendiri. Puli belakang kalian rubah, nanti puli depan rusak nggak bang? Enggak. Asal yang bikin cepet rusak tuh biasanya kalau kalian memodifikasi kayak derajat 13,5,8. Nah itu untuk anak-anak yang racing-racing, anak trondol apa herek gitu, itu wajar. Tapi kalau kita mencari yang berkebutuhan khusus untuk daily use atau penggunaan harian, itu ya cukup seperti ini aja paketannya. Saya kasih tahu, oke, enak, enak. Tinggal kalian ke Shopee lah, beli mangkok ganda kartel lurus, bisa proper, bisa saya, atau yang kalau kameramen saya bilang tuh dari apa Geres gitu, apa Geres apa ya namanya tuh, lupa saya. Itu juga dia memproduksi. Terus ini juga bagus, kalau mau apa pakai yang karbon ini juga oke, nggak apa-apa, ini juga bagus. Tapi bang, kedua ini saya bingung bang, kedua ini pilih mana, pilih ini atau pilih ini, saya bingung bang. Nah kalau saya sih, kalau misalnya memang untuk penggunaan harian itu pilih ini elik. Tapi kalau misalnya kamu ingin rada apa panas di lampu merah, pengen rada jambak-jambak dikit ya pakailah Mirs ini gitu. Tapi kalau apa ya, kalau elik itu penunjang penunjang kebutuhan harian kalian kurang tertunjang, harian kalian kurang ketunjang, kurang ketabrak, astagfirullahaladzim, kurang ketunjang gitu ya, pakailah kapas ganda elik ini aja ya. Tapi ingat, kapas ganda elik ini kalau entah kenapa ya, untuk apa, lari-larian itu kemarin apa, kata kameramen saya yang pakai ini itu daripada motor saya yang pakai ini kok enak pakai ini ya. Mungkin apa, face to face nya itu nggak kompatibel karena punya saya ini 50% udah digunain 8 tahun, terus ini juga baru, mungkin juga mempengaruhi ya. Kalau versi kameramen enak Mirs, tapi kalau untuk versi saya ya karena saya juga bekerja kantoran ya enak elik gitu aja. Mohon maaf ini kalau sangat panjang karena saya pengen kalian tuh lebih tercerahkan memilih kampas ganda ya. Dan untuk persentri jangan pakai yang 1000 atau 1500. Untuk harian itu tidak perlu ya, tidak perlu sama sekali. Cukup substitusi aja. Kalau nggak mau KVB agak keras dikit, pakai milik Xeon RC, Yamaha Xeon RC ya, untuk dipasangkan di Vario series udah oke sekali, tapi yang original ya. Nah, gitu. Oke, mungkin seperti itu. Kalau ada yang bertanya mungkin silahkan menjawab sendiri. Kalau ingin bertanya nanti akan saya jawab juga. Silahkan patenkan keinginan kalian, karena kalau kalian pengen yang ini sama ini juga budgetnya lumayan, jadi saya harus mewanti-wanti kalian ya.
Ya biar takutnya nggak salah dalam membeli, kayak gitu. Ngantuk saya ya, nanti jam 3 sahur. Oke, terima kasih.